Selamat malam, sahabat GPIB. Saya Pendeta Sandino, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sion Banyumanik di Semarang. Menjumpai Bapak Ibu pada malam hari ini, tanggal 25 Agustus 2024. Mari sebelum kita istirahat pada malam hari ini, kita bersama-sama untuk berdoa dan membaca Alkitab serta merenungkan bagian pembacaan kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, kami bersyukur ya Tuhan karena sepanjang hari ini Engkau telah memberkati aktivitas kami sehingga pada malam hari ini kami sejenak akan beristirahat untuk menyambut esok hari berkat-berkat Tuhan yang disediakan dalam kehidupan ini. Dan untuk itu ya Tuhan, kami ingin membaca dan merenungkan sabda-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, dan kami serahkan semuanya ini dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan kita pada hari ini adalah terambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 30 dan ayat 31. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 30 dan 31. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sahabat GPIB, kitab Kejadian mengkisahkan tentang penciptaan alam semesta dan segala isinya. Ada 3 makhluk hidup di bumi ini yang diceritakan dalam kitab Kejadian pasal 1, yaitu tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ketiga. Dan kemudian yang kedua adalah binatang-binatang. Binatang-binatang itu terdiri dari ikan dan burung-burung, ya. Nah, ini diciptakan pada hari yang kelima. Dan pada hari yang keenam, Tuhan menciptakan binatang-binatang yang melata, binatang ternak, dan juga binatang liar yang hidup di daratan. Nah, dan kemudian diakhiri dengan penciptaan manusia. Nah, sehingga manusia disebut juga sebagai mahkota penciptaan. Nah, dari kisah penciptaan ini kita tahu bahwa Allah bukan hanya mencipta saja, tetapi juga memikirkan keberlangsungan hidup ciptaannya. Yaitu pertama, menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 9, Allah menciptakan daratan dan lautan untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat dan lingkungan di mana makhluk hidup tersebut akan tinggal dan hidup di dalamnya. Misalnya ikan yang hidup di laut atau di air, sedangkan burung yang hidup di udara, serta binatang yang melata, binatang ternak, dan binatang liar yang lainnya hidup di daratan. Nah, bahkan Allah juga menciptakan matahari dan planet-planet yang lain, serta mineral, serta juga tambang yang ada di bumi untuk menjadi sumber energi bagi makhluk hidup. Nah, menurut kitab Kejadian pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayat 31, Allah juga menyediakan rantai makanan, yaitu rangkaian proses makan dan dimakan.
antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya berdasarkan urutan perannya sebagai produsen, misalnya tumbuh-tumbuhan, dan kemudian sebagai konsumen yaitu hewan dan manusia, dan sebagai decomposer yaitu bakteri yang mengurai dan berfungsi untuk mendaur ulang kotoran hewan ataupun juga hasil dari kotoran yang sudah dimakan oleh manusia, itu menjadi sumber makanan atau sumber makanan tumbuh-tumbuhan yang disebut dengan produsen. Nah, dengan tersedianya atau tercukupinya sumber makanan sehingga seluruh ciptaannya dapat melangsungkan hidup lestari dan bertambah banyak. Lalu mengapa tumbuh-tumbuhan dan hewan menjadi langka? Apa penyebab utamanya? Nah, rupanya manusia sendiri. Ada manusia yang berupaya untuk memburu secara liar terhadap hewan-hewan yang sudah langka. Memburu dengan tidak bertanggung jawab terhadap spesies yang langka dan akhirnya menjadi punah. Adanya penebangan hutan dan pembukaan lahan secara tidak bertanggung jawab sehingga merusak ekosistem di hutan. Dengan rusaknya hutan, maka hewan atau kehidupan yang ada di dalamnya juga akan menjadi kacau. Nah, kemudian juga ada penangkapan ikannya yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab, sehingga bukan hanya memilih dan menangkap ikan-ikan yang besar, tetapi juga termasuk anak-anak yang masih kecil-kecil, ya, anak-anak ikan yang masih kecil-kecil ikut terjaring, ya. Nah, tentunya itu akan membuat ikan-ikan yang kecil itu tidak lagi bisa menjadi besar dan bisa juga menjadi habis, karena setiap hari, setiap saat diambil juga yang kecil-kecil seperti itu. Nah, karena Tuhan peduli terhadap ciptaannya, dalam hal ini kepada binatang, oleh karena itu manusia yang telah diberikan kuasa untuk menjaga, memelihara, dan memberdayakannya dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika kita diberi kepercayaan untuk memelihara dan membudidayakan hewan peliharaan, kita harus melakukannya dengan bertanggung jawab. Jika membutuhkan sesuatu yang akan digunakan untuk memelihara hewan, harus kita persiapkan dengan baik. Kita persiapkan kandangnya, kita persiapkan dan kita cukupi juga makanannya. Kalau sakit juga kita harus rawat dan kita obati. Jadi jangan sampai ketika kita memelihara binatang tetapi kita tidak pelihara dengan baik, sehingga dia berkeliaran kemana-mana dan bahkan bisa juga mengganggu lingkungan di sekitar kita. Ada orang yang sedang menanam tanaman yang harus dijaga, tetapi karena ada hewan-hewan yang secara liar tidak dikandangkan akan merusak. Kita punya kambing misalnya, punya lembu, tetapi kita tidak kandangkan, akhirnya pergi ya ke tanaman tetangga dan akhirnya merusak dan menghabiskan, merugikan ya apa yang sudah dirawat dan dipelihara oleh tetangganya itu. Nah, ada juga yang memelihara kucing atau anjing yang diliarkan saja. Nah, akhirnya juga kadang-kadang membuang kotoran ya sembarangan di tempat tetangganya. Nah, itu juga tentu sesuatu yang tidak elok. Artinya kita tidak menjaga dengan baik, tidak merawatnya dengan baik. Nah, itulah salah satu hal yang penting untuk kita perhatikan
Karena kita diberikan kepercayaan untuk memelihara atau membudidayakan ternak ataupun hewan di sekitar kita. Nah, oleh karena itu juga ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa menangkap ikan misalnya, jangan menggunakan bahan-bahan kimia yang akhirnya bisa meracuni dan membunuh ikan, yang bukan hanya ikan yang besar tapi juga yang kecil-kecil, dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di air itu bisa juga begitu. Nah, oleh karena itu merusak dan mematikan seluruh kehidupan yang ada di air itu. Nah, selanjutnya juga gunakanlah dengan cara-cara untuk mengolah tanah yang ramah lingkungan. Ya, gunakanlah bahan-bahan yang organik misalnya, bukan hanya dari bahan-bahan yang kimia saja. Nah, sehingga hal itu bisa kita persiapkan dan mungkin juga bisa dibuat dengan baik. Nah, karena Tuhan peduli terhadap hewan ciptaannya, maka kita pun juga harus peduli untuk menjaganya dan juga melestarikannya dengan baik. Karena kita tetap membutuhkan keberlangsungannya untuk menjaga ekosistem dan keindahan dari keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Mari, kan Tuhan sudah memberikan hikmat kepada kita, bahkan juga kita diberikan kuasa untuk menjaga, melestarikan, dan juga merawatnya. Mari kita lakukan dengan baik dan bertanggung jawab. Supaya apa? Supaya kita bisa menikmati bukan hanya untuk kita saat ini, berbagai macam bentuk keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita, khususnya dengan binatang misalnya, dan kita bisa masih melihat, memperlihatkannya kepada anak cucu kita. Nah, kiranya Tuhan memberkati kita semua dan merenungkan begitu besar kasih Tuhan yang diberikan kepada kita untuk bisa mengambil bagian di dalam melestarikan lingkungan ini. Tuhan memberkati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang makasih, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau mempercayakan kepada kami untuk dapat merawat maupun juga memberdayakan setiap hal yang ada di dalam kehidupan ini, terutama bagi ciptaanmu, tumbuh-tumbuhan, dan juga binatang. Kuberkati kami sehingga mampu untuk memberdayakan binatang yang dipercayakan kepada umat-Mu, dan akhirnya menjadi berkat, menjadi kebutuhan yang bisa dinikmati dan juga bahkan dikonsumsi dan menjadi bahan untuk mengembangkan ekonomi. Tuhan kiranya memberkati kami semua untuk esok hari menyambut berkat-berkat Tuhan, mengelola lingkungan dan melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Amin.